Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Budi Ari membantah dirinya melindungi judi online. Ia mengaku justru sedang memberantas judi online. Hal ini disampaikan Budi saat wawancara dengan jurnalis Kompas TV Audrey Chandra, di mana Budi membantah melindungi situs-situs judi online dengan bayaran tertentu. Budi mengaku saat menjabat Menkominfo, dirinya justru sedang memberantas judi online. Budi pun siap jika nantinya dipanggil menjadi saksi. Ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Ujar. Sebelumnya, saudara, nama Budi Ari disebut dalam surat dakwaan JPU. Budi Ari yang masih menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per websitenya. Sementara, saudara, pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum soal penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo Budi Ari dalam dakwaan kasus judi online. Pemerintah meminta publik menghormati proses hukum yang masih berjalan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pemerintah menghormati proses hukum kasus judi online yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait nama Menteri Koperasi Budi Ari dalam dakwaan, Hasan Nasbi meminta publik menunggu keputusan pengadilan. Ia yakin di pengadilan akan terbukti siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus judi online. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hardy Siregar menyebut bisa saja menghadirkan mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online. Hardy menyebut akan dipanggil tidaknya Budi tergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Ini sedang berproses. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Relawan Projo menanggapi penyebutan nama Budi Ari yang juga Ketua Umum Projo dalam dakwaan kasus judi online. Wakil Ketua Umum Projo Fridi Damanik bilang bahwa ada pihak yang memframing seolah-olah Budi Ari terlibat dalam kasus judi online. Projo menilai ada pihak-pihak yang memframing atau membingkai seolah-olah Budi Ari yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menerima uang dari praktik judi online. Freddy pun menegaskan Budi Ari siap memberikan keterangan di pengadilan. Ini kan karena informasinya sepotong-sepotong, tidak utuh, sehingga dipakai untuk memframing, mendiskreditkan Budi Ari Setiadi. Bahwa ya yang keterlibatan Budi Ari, khususnya yang mendapat bagian 50% itu hanya kesepakatan atau kong kali kong para terdakwa itu saja. Ya di dakwaan itu tidak disebutkan Budi Ari mengetahui tentang kesepakatan itu. Ketum kemarin beliau dari Vatikan
Ya toh beliau tidak terlibat, beliau tidak ada masalah dengan itu. Beliau akan bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya. Beliau juga tidak masalah dikonfrontir dengan orang-orang itu.